wabarakatuh. Saya Gita Chandina, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 Universitas PGRI Silangkari Lubuk Linggau tahun 2023 atas segala SMA Negeri 1 Riau akan mengajarkan materi 3 dalam siswa presentasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas kita yang cantik dan indah ini. Oke, untuk pertama sekali silakan ketua kelas kita pimpin doa dulu. Di tempat dulu, duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dulu ya nak ya. Alini, Oh iya ya. Rasa, oke. Bagja, Ibu. Fajar, oke. Berarti semua hari ini. Terima kasih anak ibu ya. Kali ini kita sudah masuk di materi kita yang berikutnya ya.
Jadi anak ibu sekalian, kita minggu kemarin sudah masuk ke materi dimensi 3. Minggu kemarin itu kira-kira mengenai apa? Ada yang ingat? Dibaca dah malam tadi? Dibaca. Kira-kira apa mengenai materi di dalam unsur-unsur dimensi 3? Yang pertama ada yang namanya titik. Selanjutnya ada garis. Selanjutnya ada bidang. Oke, jadi di dalam dimensi 3 ini yang paling penting itu adalah poinnya titik, garis, dan bidang. Nah, di dalam materi minggu kemarin itu kita sudah mengenal yang namanya apa arti titik. Ada yang ingat dah apa arti titik? Yo, siapa yang mau ngomong arti titik apa? Alin? Arti titik apa nak? Ya, Alin, apa Alin? Titik biasanya diundi dengan nokta atau tanda silang. Ditulis dengan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Titik. Oke. Garis, bagaimana dengan garis? Apa yang dimaksud dengan garis? Yo, garis apa? Garis adalah sering dipunyai sebagai untuk dari benda ruang. Sebuah garis panjangnya tak hingga karena gambar sebuah garis biasanya dilukiskan dengan hasil dari garis itu. Pemberian nama sebuah garis dapat dilakukan dengan menuliskan hasilnya atau titik-titik ujung garis. Oke, itu sebuah garis. Garis berarti dari banyaknya kumpulan titik-titik sehingga membentuk sebuah garis. Berikutnya bidang. Apa itu yang dimaksud dengan bidang? Ya, silakan anak ibu. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang-bidang datar. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar, panjang dan tinggi atau tinggi dan lebar. Sering disebut benda berdimensi 2. Oke, jadi bidang itu anak ibu, kalau kita perhatikan di dalam ruangan kita ini, kamu ingat tidak bidang itu di mana dia di dalam sekitaran kita? Yang pertama adalah bentuk dari papan tulis. Yang kedua meja. Kemudian ruangan itu bidang yang berlipat. Kemudian jendela, dan terakhir itu adalah ubin, ya, ubin, semua itu adalah bidang. Nah, di sini ini ibu kenalkan yang namanya ada permainan anak-anak, ya. Ini merupakan suatu bentuk. Ada titiknya, ada garisnya, ada bidangnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini berbentuk apa dia? Kubus. Berbentuk sebuah kubus. Jadi kalau kita perhatikan kubus itu terdiri dari titik, garis, bidang. Paham anak ibu? Kalau di kelas kita ini berupa apa dia? Berupa ruangan. Kubus juga merupakan sebuah ruangan yang mempunyai isi. Jadi kalau kita perhatikan berikutnya, next, untuk materi kita kali ini, next. Ini kita akan melanjut ke materi kita kali ini, yaitu jarak antar titik atau jarak dua buah titik. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran di sini adalah mempelajari dengan menggunakan model pembelajaran, yaitu problem based learning, di mana peserta didik dapat mendeskripsikan jarak titik dengan titik dalam ruang dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sifat responsif, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi, bekerja sama dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
kubus yang berada 2 titik di dalam bidang. Nah, next ke belakang. Kita perhatikan di sini. Ada suatu gambar. Perhatikan. Apa ini gambarnya? Gambar sebuah pesta ulang tahun. Apa yang bisa kamu tarik dari gambar pesta ulang tahun ini? Yang pertama, dia ada berbentuk bidang. Ya. Yang kedua, dia ada berbentuk titik. Nah, di sini kita akan menentukan next. Ada satu permasalahan pertanyaan pemantik. Ya, dari gambar tadi ada sebuah ruangan berukuran panjangnya 8 meter dan lebarnya 8 meter akan digunakan untuk pesta ulang tahun tadi. Fazia akan mendekor ruangan tersebut dengan memasangkan rangkaian balon. Tadi ada rangkaian balon ya. Nah, rangkaian balon tersebut akan tepat di tengah langit-langit ruangan tersebut. Jadi rangkaian balon itu akan membentang pita dari tengah-tengah menuju ke titik ruangan, sehingga kamu bisa perhatikan pada gambarnya tadi. Ya, ini ada ya, dari tinggi ruangan si Fazia akan membuat sebuah pita. Next, lanjut. Apa yang terjadi? Coba kalian bantu. Sedangkan di dalam tinggi lantai ke langit-langit ruangan itu adalah 4 meter. Bagaimana cara meminimalkan pita yang terdapat dari langit-langit tadi ke lantai untuk pita di dalam balon tadi? Next. Lanjut. Nah, anak ibu silakan perhatikan terlebih dahulu. Di sini ibu ada bagaimana cara kita mengaplikasikan materi Dimensi 3 ini dengan memperhatikan video yang akan kita lihat. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan menghitung jarak antara 2 titik dalam ruang dimensi 3. Untuk meningkatkan sistem keamanan, pemasangan kamera CCTV bisa menjadi alternatif. Contohnya pada ruangan ini, yang berukuran 4 meter dikali 5 meter dengan tinggi 3 meter. Telah dipasang 1 unit kamera CCTV. Tiba-tiba melalui layar monitor tampak ada objek yang bergerak. Namun sayang, tidak terekam dengan jelas. Apakah karena jaraknya yang terlalu jauh dari kamera? Mari kita hitung. Misalkan saja ruangan ini sebagai balok ABCDEFGH. Kita akan menghitung panjang EC. EC merupakan sisi miring segitiga EAC dengan panjang EA 3 meter. Sedangkan AC merupakan sisi miring segitiga ABC dengan panjang AB 4 meter dan panjang BC 5 meter. Dengan teorema Pythagoras kita dapatkan panjang AC, yaitu akar 41 meter. Sehingga bisa kembali kita lanjutkan menghitung panjang EC. Jadi sebenarnya jarak antar objek dan kamera tidak terlalu jauh, hanya sekitar 7 meter saja. Mungkin pemilihan jenis kamera atau penentuan titik pemasangannya perlu diperbaiki kembali. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video. Oke, bagaimana? Sudah diperhatikan tadi videonya? Sudah. Nah, berikutnya di sini, anak ibu sekalian, ibu akan memberikan contoh LKPD, akan ibu bagikan. Next. Halo teman-teman. Nah, di sini kita akan
perhatikan terlebih dahulu sebelum LKPD Ibu perhatikan. Ini ada jarak antara dua titik dari video tadi. Kita perhatikan titik dan titik. Ada titik apa di dalam bidang itu? Titik A dan B. Di mana titik A dan B itu tidak sejajar, tetapi berada di dalam satu bidang. Apa yang terjadi? Titik A dan titik B berada pada satu bidang yang sama. Bagaimana cara menghitung kedua titik tersebut sehingga dapat menghubungkan titik A dan B tersebut? Next. Kita dapat menghitung dua titik tadi menjadi satu panjang luas garis, hubungkan yang titik A dan titik B tersebut, sehingga akan kita temukan jarak antara titik A dan titik B, yaitu dengan menghitung jarak antara dua titik yang dapat kita gunakan di dalam teorema Pythagoras. Masih ingat teorema Pythagoras? Masih ingat teorema Pythagoras? Menarik salah satu garis miring di dalam dua titik tadi. Next. Nah, di sini dapat kita temui arti dari jarak. Jarak adalah dua titik. Jarak antara dua titik itu adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Bagaimana cara langkah kita menentukan jarak tersebut? Yaitu dengan menghubungkan kedua garis A dan B tersebut. Next. Ini ibu bagikan kamu dalam kelompok. Yuk, silakan diperhatikan, ada nama-namanya. Anak ibu silakan bergabung dulu ke dalam kelompoknya sambil ibu membagikan LKPD yang akan bisa pelajari hari ini. Nah, coba kamu perhatikan LKPD tersebut sudah membentuk dalam kelompoknya. Nah, ibu semua sudah. Silakan diperhatikan LKPD yang ibu berikan pada anak ibu semua. Di situ ada nama kelompok, ada apa tujuan kita kali ini, itu bisa kamu catat dulu, nah ya. Buatlah nama kelompoknya, nanti baru kita presentasikan. Ya, silakan. Pembagian kelompok ini melalui dari kuis kita yang kemarin, ya, kuis akhir kita, ibu rentangkan nilainya. Jadi ada beberapa yang berada di kelompok pertama itu adalah Sally, Rara, Wiu, dan Haris. Kelompok kedua itu adalah Tiara, Alin, Rehan, Bagja. Kelompok ketiga itu adalah Farel, Dewi, Eraksa, Tegar. Kelompok 4 Irfan, Rehan, Aji, Fajar. Kelompok 5 Cesar, Ilyasa, Perlita, dan Reva. Oke, semua sudah bergabung dalam kelompoknya? Sudah. Next. Nah, itu kamu buat terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan di dalam LKPD-nya. Silakan anak ibu sambil menunggu. Silakan kamu baca, kamu pahami, kamu pelajari.
Ya, gimana? Bisa ini ya. Itu ada langkah per langkahnya ya. Bisa kamu cek. Ya, coba. Kelompok berikutnya bagaimana? Dari coba. Bagaimana? Bisa? Ya. Ini langkah-langkahnya. Oke. Ini langkah-langkah berikutnya. Membuat ilustrasi gambar. Oke ya, sambil bekerja secara berkelompok nanti bisa kamu presentasikan ya. Ya, nanti Ibu panggil beberapa kelompok aja untuk presentasikan. Ada yang mau bertanya? Alin mau bertanya, Alin? Ya? Gimana, Alin? Gimana, Alin mau bertanya?
Mana? Bisa? Ya, ini UV. Ini UV, ya. Kita lihat perhatikan sama-sama secara kelompoknya. Global UV, WV, WT itu berapa dia? 8 cm. TP 8 sama. Berarti PQ juga 8. Nah, di sini yang kita tanyakan di sini PQ. PQ adalah garis miring, berarti UV kuadrat ditambah UK kuadrat. UV. Berapa UV tadi? 8. Berapa UK? 8 kali 8 kuadrat 64. Akar dari 64 yaitu 8. Akar dari 64 lagi berarti 8 tambah 8 16. Akar dari 16 Nah, berarti VQ adalah 4. Nah, untuk Oki yang kita tanyakan tadi, siapa Oki? O ke Ki. Setengahnya berarti setengah dari VQ. Berapa dia? Setengah dari 8 yaitu 4. Setengah dari 8 atau setengah dari 4? 4 ya. VQ 4 ya, setengah dari 8, setengah dari 4 berarti ya. Kemudian yang ketiga, coba kamu lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan, nanti kita coba presentasi. Bisa cantik? Maksudnya ini untuk VQ. Nah, VQ coba kamu perhatikan nomornya. VQ sama dengan W. Berapa dia? 8. Berarti kalau VQ berapa dia? Juga 8. Berarti ini 8 dikuadratkan. Berapa 8 dikuadratkan? 8 kali 8 60. Nah, akar dari 64 kalian berapa yang hasilnya 64 itu 8. Otomatis 8 ditambah dengan 8 menghasilkan berapa? 16. Akar dari 16 4. Berarti jawabannya adalah 4. Nah, untuk yang berikutnya, untuk Oki ini apa dia dengan VQ? Setengahnya, berarti VQ tadi siapa dia? 4, berarti setengah dari kali setengah. Berapa setengah dari 4? Itu untuk langkah ke bagaimana dengan langkah ketiga ya? Nanti siap-siap ya, kelompok mana yang mau tampil? Nah, untuk langkah ketiga, sudah langkah ketiga? Langkah ketiga itu adalah QA. Coba perhatikan dulu langkah ketiganya. Langkah ketiga adalah menentukan ukuran dari setengah tinggi ruangan tadi. Berapa tadi tinggi ruangan, setengahnya berapa? Kemudian bagaimana dengan langkah yang keempat? Ya, coba perhatikan langkah yang keempat. Itu langkah yang keempat ada OX. Ada gambarnya sudah membentuk suatu segitiga
yang akan kita gunakan Pitagoras. Coba kamu perhatikan, okinya berapa? 8. Terus apa lagi tadi? X-nya berapa? 4. Setengahnya. Oke. Berarti apa kita bisa perhatikan di situ? 8 kuadrat ditambah. Oke. Coba kamu lanjutkan sampai di langkah keempat. Ya, perhatikan sampai di langkah keempat. Bu rasa nanti bisa semua tampil ya, karena kalau ibu perhatikan boleh beberapa nanti boleh juga yang bersedia tampil nanti kelompok berapa nanti. Dengan Pak Eko mau dengan Pak. Step by stepnya dikerjakan nah ya, nanti kita cobakan dalam dari kelompoknya. Yang pertama kelompok siapa nanti yang akan tampil? Ajar bisa Gus, saya Gus, Alin, saya nanti ya. Udah selesai belum? Dikit lagi. Oke. Masih kita tunggukan teman-teman yang lainnya. Sambil menunggu. Capek belum badannya? Capek belum badannya? Capek. Coba kita explain dulu.
Oke, sambil menunggu nanti kita tampil ya, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita perhatikan. Oke ya, kita berdiri dulu terlebih dahulu sebentar. Kita ice breaking dulu sedikit. Oke, kita ikuti dulu terlebih dahulu ya, biar ada sedikit dikit badannya. Oke. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Aktif semuanya. Oke. Ayo Lin. Nah, biar agak agak dikit badannya ya. Berputar. Oke, biar semangat. Boleh. Ayo. Agak semangat dikit, biar agak segar. Mana senyum hebatnya? Oke, lanjut.
seger, kita sudah enak, kita sudah otak kita sudah kembali lagi, kita ke kelompoknya. Ada yang mau mencoba menampilkan, coba kelompoknya tadi, yang coba mau menampilkan hasil karyanya boleh? Ayo, Agus, silakan Gus. Yang pertama Gus. Di depan aja Gus. Di depan aja Gus. Semua satu kelompok Agus. Ya. Satu kelompok Agus. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fajrian. Saya Fajrian Muhammad. Saya Ilyas Shihab. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang gambar bangun ruang dan permasalahan yang akan dijelaskan oleh Asa. Langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, membuat ilustrasi gambar bangun ruang berdasarkan permasalahan di atas. Menentukan Yang lain dicek ya nanti ya. Langkah kedua, menentukan panjang garis tengah diagonal atap ruang. Dengan langkah ketiga, menentukan ukuran dari setengah tinggi ruangan. Langkah keempat, menentukan panjang pita yang digunakan untuk mendekor ruang pesta ulang tahun. Oke, untuk langkah pertama, Ibu bantu. Menggambar ilustrasi bahwa balon yang terletak pada langit ruangan adalah titik yang mana dia? Titik VG dan titik V. Oke. Kemudian setengah dari tinggi ruangan, yaitu adalah tinggi QX ya, QX. Oke. Lanjut. Buat dikit. Panjang antara balon dengan titik sudut ruangan adalah garis. Panjang antara balon dengan titik sudut ruangan adalah garis. Garis apa dia? Garis? Iya. Kemudian panjang pita yang ingin dibentang dari balon ke titik tiang adalah penyangga garis VQ. Oke, lanjut ke langkah kedua, Fajar. Boleh Fajar? Langkah kedua, menentukan panjang dari setengah diagonal atap ruangan. Sebelum mencari panjang OQ, tentukan dahulu panjang diagonal langit-langit, yaitu PQ. PQ sama dengan akar UV kuadrat plus OQ kuadrat. PQ sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. PQ sama dengan akar 64 ditambah 64. PQ sama dengan akar 16. PQ sama dengan 4. Akar 64. Akar 64 berapa anak ibu? 8. Yang satu akar 64, yang satu lagi akar 64. 8 ditambah 8 16. Oleh karena itu PQ bernilai akar dari 16 4. Oke, langkah selanjutnya Gus. Langkah 3, menentukan ukuran dari setengah tinggi ruangan. QX sama dengan setengah kali PQ. QX sama dengan setengah kali 8. QX sama dengan 4.
Oh iya, itu ada QX. Kemudian ada berikutnya, ada dari OQ. OQ. Nanti bertanya. OQ bagaimana? OQ sama dengan setengah kali VQ. OQ sama dengan 2,5 kali 4. OQ sama dengan 2. Benar yang lain? Benar anak? Benar? Benar. Oke. Berarti OQ bernilai berapa? 2. Bernilai 2. Sedangkan QX bernilai berapa? 4. Oke, lanjut. Langkah berikutnya. Langkah keempat, menentukan panjang pita yang digunakan untuk mendekar ruang pesta ulang tahun. OX sama dengan akar OQ kuadrat ditambah QX kuadrat. OX sama dengan Ada yang membantu? Ada yang membantu? 2. Ya, boleh. Silakan Rara, ada yang membantu? Boleh Rara bantu? Boleh? Jadi di situ aja boleh. Jadi, langkah keempat. Langkah keempat, menentukan panjang pita yang digunakan untuk menjaga ruangan pesta ulang tahun. QX sama dengan akar OQ kuadrat plus QX kuadrat. OQ sama dengan OX sama dengan akar 8 kuadrat plus 4 kuadrat. OX akar 64 plus 16. OX sama dengan akar 80, akar 80. OX sama dengan 80. Akar 80. Akar 80. Berapa akar dari 80? Sama-sama akar 80. Ya, bagaimana akar 80? Berapa akar 80? Sama-sama 2 perkalian yang menghasilkan 80. Berapa aja? Berapa? Berapa? 8 kali 10. Masih ada lagi? Berapa? 2 kali 40. Masih ada lagi? Masih ada lagi Dana? Empat kali 20 katanya tadi. 4 akar 4 dikali akar 20. Akar 4 adalah 2. Akar 20 4 kali 5. Akar 4 2. Berarti jawabannya 4 akar 2 atau 5. Iya, ada 5 kali. Oke, lanjut. Berdasarkan langkah-langkah di atas. Berdasarkan langkah-langkah di atas diperoleh panjang minimal pita yang dibentangkan dari langkah ruang ke tengah yang penyangga adalah berapa tadi? 4 akar 5. Oke, beri aplaus dulu untuk teman kami yang silakan duduk kembali. baiklah, kami akan tutup presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan yang lainnya? Masih ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya dah? Mengenai penampilan dari teman kamu
menghitung dekor ruangan untuk ulang tahun? Tidak ada? Coba kelompok berikutnya kita coba tampilkan kembali ya. Kelompok siapa yang mau mencoba? Ayo. Kita coba satu kelompok lagi. Ya, boleh view? Boleh. Ya, ada apa? Coba ke depan. Satu kelompok lagi. Yuk dibantu. Aris, Sarah. Oke, saya ke depan dulu. Bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Bia Perjansa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Musari. Perkenalkan, nama saya Rana Kredi. Saya dari Muhammad Sali. Dan presentasi saya hari ini membahas tentang dimensi 3. Membuat rencana pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, langkah-langkah yang dilakukan adalah: langkah 1, membuat ilustrasi gambar bangun ruang berdasarkan permasalahan di atas. Langkah 2, menentukan panjang dari setengah diagonal atap ruangan. Langkah 3, menentukan ukuran dari setengah tinggi ruangan. Langkah 4, menentukan panjang pita yang digunakan untuk dekor ruangan pesta ulang tahun. Melaksanakan rencana pemecahan masalah. Langkah 1, membuat ilustrasi gambar bangun ruang dari permasalahan di atas. Gambar ilustrasinya ini. Terus? Langkah kedua, menentukan panjang dari setengah diagonal atap ruangan sebelum mencari panjang QQ. Tentukan dahulu panjang diagonal langit-langit, yaitu VQ. VQ sama dengan akar UF kuadrat plus UQ kuadrat. VQ sama dengan 8 kuadrat plus 8 kuadrat. VQ sama dengan akar 64 plus 64. VQ sama dengan VQ sama dengan 8 kali 8 akar 3 plus 3. VQ sama dengan 4 akar 16. Sudah? Ada yang mau bertanya? Untuk QX-nya, bagaimana dengan QX-nya? QX-nya berapa ya? 1/2 Setengah dari PQ. PQ-nya berapa? 8. Setengah dari 8? 4. Berarti QX bernilai 4. Untuk OQ, bagaimana dengan OQ? 1/2 dari PQ. PQ-nya tadi berapa? 4. Berarti setengah dari 4. Otomatis OQ-nya itu adalah 2. Oke, selanjutnya sudah sampai langkah terakhir. Oke, langkah terakhir. Tentukan panjang pita yang digunakan untuk mendekor ruangan pesta ulang tahun. OX sama dengan akar OQ kuadrat tambah QX
kuadrat. OX sama dengan akar 8 Disimak ya kuadrat kalau ada plus yang 4 berbeda. kuadrat. OX sama dengan akar 64 tambah 16. OX sama dengan akar 140 80. OX sama dengan 80. 4 akar 5. Berdasarkan langkah-langkah di atas diperoleh panjang, boleh bantu Rara, panjang minimal pita yang dibentangkan. Yuk. Berdasarkan langkah-langkah di atas diperoleh panjang minimal pita yang dibentangkan dari langit-langit ruangan ke tengah tiang penyangga adalah 4 akar 5. Bagaimana penampilan teman kamu hari ini? Oke? Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak. Kita berikan aplaus untuk teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri diskusi, kami akhiri presentasi ini dengan lafaz hamdalah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 pertama, Sally, Rara, Miu, dan Haris. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan? Next. Lanjut. Di dalam kita next. Lanjut. Itu lagi saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, di dalam kita menyimpulkan suatu LKPD kita tadi ada beberapa langkah yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah buat terlebih dahulu ilustrasi gambar bangun tersebut, di mana gambar bangun kita tadi berupa bangun sebuah kubur. Langkah kedua, apa langkah kedua yang bisa kita tarik? Oke, menentukan panjang dari setengah diagonal atap ruangan yang akan digunakan pita tadi. Yang ketiga, apa yang bisa kamu tarik kesimpulannya? Kita dapat menentukan ukuran dari setengah tinggi ruangan tersebut. Dan yang terakhir, langkah keempat yaitu menentukan panjang pita yang digunakan untuk mendekor ruangan pesta ulang tahun. Ya, jadi dari sini kita bisa menemukan berapa panjang minimal pita yang dibentangkan tersebut. Next. Apa yang dapat Anda simpulkan? Apa yang dapat disimpulkan? Pengertian dari jarak? Apa yang dapat disimpulkan pengertian dari jarak? Apa yang dapat kesimpulannya? Kita tarik kesimpulan yaitu bahwa suatu jarak titik ke titik dapat, coba kamu tulis dulu kesimpulannya kan? Ya, di situ ada kesimpulannya ya. Coba kamu simpulkan terlebih dahulu, nanti baru kita tarik kesimpulannya. Tarik. Tapi kalau tambahan kata-kata itu berapa isinya kira-kira tinggal ditambah KDAD-nya ada tambahan. Iya.
kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kegiatan kita kali ini. Tengok dulu. Sudah tahu kesimpulannya? Yo, coba dibuat dulu, dilihat dulu apa kesimpulan dari materi kita kali ini. Baru nanti kita silakan dicatat. Nanti sudah itu LKPD-nya Ibu ambil ya. Kita kumpulkan kembali. Biar bisa Ibu nilai. Di poin belakang ini ada kesimpulannya, ya. Kesimpulan dari jarak titik ke titik adalah ada di situ tadi di poin depannya. Coba dicek dulu. Ya, oke. Bagaimana Gus? Kesimpulannya Gus? Kesimpulan jarak titik ke titik adalah dengan cara jarak dari titik A ke B dapat cari dengan cara menghubungkan titik A ke titik B sehingga terjadi sebuah garis. Jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Jadi jarak antara dua titik merupakan panjang luas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ya, jarak antar titik ke titik itu dapat dihubungkan dengan menggunakan Pythagoras. Perlita, boleh silakan kesimpulannya disebutkan. Ya, ayo Perlita. Angkat. Bahwa titik A dan titik B jarak A ke titik B sehingga terjadi sebuah garis jarak dua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis menjadi. Kedengaran enggak sampai ke situ? Terus volumenya dikuatin dikit, kuat dikit. Gambar di atas merupakan dua titik A dan titik B. Jarak A ke titik B sehingga terjadi sebuah garis. Jarak dua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Jarak antara dua titik merupakan panjang luas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Oke, jadi ada dua kesimpulan yang dapat kita temui di sini, bahwa jarak titik ke titik itu dapat ditentukan dengan kita coba Ibu lihat hasil karyanya, coba kumpulkan satu persatu. Ya, ini untuk kelompok 5. Bagaimana kelompok yang lainnya?
Yuk, boleh kalau sudah boleh dikumpulkan. Oke. Ini dari hasil karya kelompok 4. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Ini nanti akan Ibu nilai kembali ya. Sudah, Teh? Jadi dari materi yang kita pelajari dari tadi, coba buka kembali slide tujuannya. Apa yang bisa kamu tarik kesimpulan bahwa suatu titik, lanjut ke belakang lagi, ke belakang lagi. Oke. Di sini kita dapat menentukan konsep dari jarak titik ke titik, ya. Dimana di dalam ruang itu yang berkaitan dengan kita tadi menggunakan ruangan untuk balon, ya, pelaminan balon. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghitung jarak titik ke titik dalam ruang dengan benar jika diberikan satu gambar atau deskripsi pada suatu bangun ruang sisi datar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan benar yang berkaitan dengan jarak titik ke titik di dalam ruang. Oke, berarti untuk kali ini ada yang mau bertanya tidak untuk materi kita kali ini? Tidak? Tidak. Kalau tidak, Ibu akan mengadakan post-test sedikit ya. Di situ ada Ibu kirimkan dengan HP kamu. Perhatikan HP kamu masing-masing. Bagaimana hasil kerja kita kali ini? Ibu kirim. Ibu mencoba dengan kuis, tetapi linknya belum ini, jadi Ibu kirim dengan Google Form ya. Sebentar, Ibu kirim dengan kamu. Jadi bisa kita lihat bagaimana hasil dari karya kita hari ini. Oke, bisa lihat handphonenya masing-masing, coba dilihat. Perhatikan itu kamu isi ya. Bisa terbuka? Ada beberapa soal di situ, coba kamu perhatikan bagaimana hasil kerja kita hari ini.
Sudah selesai? Belum? Selesai terkirim, bisa dilihat nanti hasil dari anak ibu semuanya ya. Ada berapa soal itu ibu kirim? Ada? 6. Oke, 6. Sudah Gus? Oke Gus? Oke. Lain bagaimana? Sudah? Belum? Sudah. Kita tunggu yang lain ya, yang belum selesai. Sudah Dewi? Belum? Karika sudah? Sudah. Halim? Sudah. Bagja? Belum? Bikin lagi? Oke. Tegar? Sudah. Wiyu? Belum? Oke. Kita sambil menunggu temannya yang belum selesai ya. Kalau sudah bilang ya biar kita lanjutkan. Sudah Bu. Sudah semua? Sudah. Wiyu sudah? Oke, berarti untuk penyampaian kita hari ini yaitu tentang materi dimensi 3 dari jarak antar titik itu sudah bisa kita tuntaskan hari ini. Insya Allah kita minggu depan bertemu kembali dengan materi berikutnya ya. Kalau tadi kita jarak antar titik, besok kita gunakan jarak titik dengan garis. Nanti di rumah anak ibu baca kembali ya bukunya ya. Karena menurut ibu kalau kamu tidak terampil membaca pada saat pembelajaran kita bingung. Ya, jadi kalau ibu sarankan untuk kali ini kita selesai untuk materi jarak antar titik. Nanti ibu cek LKPD kalian semua, ibu cek hasil presentasinya hari ini. Minggu depan tolong dipelajari kembali mengenai jarak antar titik dan garis. Ada yang mau bertanya lagi kembali? Tidak? Tidak. Kalau tidak, ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali. Jaga kesehatan ya Naya. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ucapkan terima kasih untuk kelasnya hari ini. Marilah sama-sama dengan menyelesaikan materi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, ibu permisi dulu ya, Ibu ya.